Shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami persiapkan hati kami. Kami mau menghampiri tahta kudus-Mu. Mari Bapa urapi setiap kami. Apa yang kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah menyenangkan hati-Mu. Amin. Jadi dupa yang menyenangkan hati-Mu. Jadi dupa yang benar-benar berbau harum di hadapan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami mau menaikkan setiap pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Haleluya. Ada satu sobat kita yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya Yesus namanya. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua bagi berdiri. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah kami yang dahsyat, Kau Allah kami yang ajaib, sahabat kami yang setia. Mari jemaat Tuhan katakan bersama. Ada satu sobatku
Yesus sumber pengharapan kita. Amin. Amin. Karena hanya Yesus sumber kekuatan kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Tak pernah kami ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama. Mari bersama nyanyikan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari nyanyikan kembali. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau yang memegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, 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 Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Engkau jawaban dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Kami katakan Kau Allah Immanuel. Haleluya. Kami tidak takut, kami tidak ragu. Karena Engkau yang selalu beserta dengan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus.
panggil Kau, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel,
Bapa buat kesempatan yang indah. Kalau kami masih boleh beribadah, ini semua karena berkat kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Kami percaya dimanapun kami berada, hadirat Tuhan nyata, jamahan Tuhan nyata atas setiap kami. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Kami sudah naikkan pujian penyembahan kepadamu. Dan sebentar kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang menuntun setiap langkah kami. Kemanapun kami pergi, kami butuh Engkau Tuhan. Kemanapun kami pergi, kami butuh tuntunan-Mu. Jadilah pelita bagi kami Tuhan. Kami siap untuk duduk diam, mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang indah. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yang di rumah berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Tuhan. Shalom. Saya ucapkan selamat bertemu kembali dalam kemurahan Tuhan Yesus. Kita boleh ada hari ini dalam ibadah. Kita masih adakan ibadah secara online ya. Tapi kita percaya hadirat Allah hadir di rumah-rumah. Lawatan Allah tetap terjadi. Tetap semangat ya di dalam iring dan melayani Tuhan. Jangan pernah lupa selalu katakan, aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Ayo sekali lagi, 1, 2, 3. Aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Always remember, itu yang menjadi tema kita hari ini. Selalu ingat ya. Saya ingat ketika saya mengikuti pendidikan di sekolah kitab Batu. Ada 2 guru yang bagi saya, saudaraku, memiliki karunia yang luar biasa. Karunia yang dimiliki adalah ingat. Ya. Beliau berdua ini ingat, ya, selalu ingat, ya, dengan siswa-siswi dari angkatan keberapa sampai keberapa, ingat, luar biasa. Bahkan ketika saya masuk di kelas 1, di angkatan 51, saya berpikir saya jarang sekali bertemu dengan salah satu dari guru kami yang ada di SAB. Dan ketika daftar ulang, saya terkejut tiba-tiba panggil, Bro Petrus, kata itu. Saya belum berkenalan, jarang sekali ketemu, paling di acara-acara tertentu. Tapi kok bisa ingat? Dan itu pun saudaraku, bukan hanya kepada saya, ternyata kepada siswa-siswi yang lain pun ingat. Ini 2 guru yang luar biasa, yaitu Oma Broten Almarhum dan juga Om Daniel Raharjo. Wah, daya ingatnya luar biasa saudara. Ya, baru pertama kali mungkin masuk di kelas, belum lama, masih angkatan, baru mulai berapa hari, sudah bisa ingat. Kalau siswa kelas 2 oke lah, sudah pernah alami 9 bulan bersama di Batu. Tapi yang baru masuk kelas 1 bisa ingat namanya satu-satu, luar biasa. Jadi saudaraku, kalau kita bisa ingat itu sesuatu yang luar biasa. Banyak orang mau menunda, aku nggak mau cepet pikun gitu saudaraku ya. Mau selalu ingat gitu. Nah, saudaraku, itu yang akan kita renungkan ya pada saat hari ini, yaitu selalu ingat. Apa yang harus kita selalu ingat? Ya, coba kita lihat dulu. Saya ajak saudaraku untuk membaca dari Mazmur pasal 77. Saya ajak Bapak Ibu semua membaca dari ayat 9. Ya, Mazmur 77 ayat 9. Kita membaca mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Ya. Mazmur pasal 77, saya bacakan mulai ayat 9 sampai 21, atau mungkin saudara saya Yosi ada yang bisa bantu membaca. Mazmur 77 ayat 9 sampai 21, karena ini panjang, tolong dibantu membaca ya.
Mazmur 77 ayat 9 sampai 21, oke? Mazmur pasal yang ke-77 ayat yang ke-9 sampai 21. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihannya atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat engkau ya Allah. Air telah melihat engkau lalu menjadi gentar. Bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air. Awan gemawan bergemuruh. Bahkan anak-anak panamu berterbangan. Deru gunturmu gelinding kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas, tetapi jalanmu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Puji Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau sudah kulihat di dalam Alkitab, seluruh isi Alkitab tidak ada satu janji Tuhan kepada anak-anaknya, kepada umatnya, bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan anak-anaknya suatu kehidupan tanpa masalah. Enggak ada, sudah aku cari. Dari kitab Kejadian 1 pasal 1 sampai kitab Wahyu, enggak ada. Tuhan tidak pernah mengatakan itu, Tuhan tidak pernah menjanjikan itu kepada umatnya, bahwa di dalam kehidupan ini, ya, tidak ada masalah. Tetapi ada satu janji Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak berjanji kepada kita bahwa hidup kita tidak akan ada masalah, tetapi janji Tuhan, di dalam setiap masalah Tuhan selalu menyertai. Saudara, orang benar bukan berarti tanpa masalah. Hidup orang benar bukan berarti tanpa masalah. Tetapi tidak masalah karena selalu ada anugerah Tuhan yang menyertai kita. Bisa berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, pemazmur di dalam pasal 34 ayat yang 20 pun, ayat ini mengatakan kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jelas katakan kemalangannya siapa? Orang benar. Kemalangan kan bicara masalah. Satu keadaan yang tidak enak, banyak. Tetapi di saat orang benar mengalami itu, selalu Tuhan melepaskan. Selalu Tuhan memberikan kemenangan. Selalu Tuhan memberikan jalan keluar. Selalu Tuhan memberikan pertolongan. Nah, saudara, kalau kita lihat ketika murid-murid Yesus sedang menyeberang melalui danau Galilea. Di tengah jalan atau di tengah danau itu mereka sedang dihempas dengan angin sakal. Bagaimana murid-murid itu berjuang. Peristiwa yang pertama mungkin saat itu Yesus yang perintahkan mereka untuk menyeberang lebih dahulu. Dan ketika mereka menghadapi badai itu, Alkitab mengatakan mereka sudah kelelahan. Orang seperti orang sudah tidak berdaya, bahkan mereka dikuasai dengan ketakutan. Tapi di saat yang tepat, Yesus datang dan memberikan pertolongan. Saudara, kemudian ketika mereka menyeberang lagi, dan mereka menyeberang bersama dengan Yesus, di tengah-tengah danau itu mereka kembali dihempas dengan badai. Dihempas dengan angin yang besar. Dengan angin sakal, Alkitab mengatakan. Yesus ada bersama dengan mereka. Dan saudaraku, dari hal ini kita boleh melihat, kalaupun
kita mengalami keadaan seperti diombang-ambingkan angin sakau. Kita sedang menghadapi masalah, kita sedang menghadapi persoalan. Percaya, Tuhan selalu menyertai kita. Amin, saudara. Nah, saudara, ayat yang kita baca di dalam satu pasal ini, pasal 77, mulai ayat 1 sampai ayat 21, kita melihat betapa penderitaan dan pergumulan yang sedang dihadapi oleh pemazmur. Bapak Ibu yang saya kasihi, penderitaan dan pergumulan hidup itu seringkali bisa datang kapan saja. Yang namanya persoalan, masalah, pergumulan hidup itu ada kalanya datang dan tanpa diduga. Seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Nah saudara, dengan apa yang sedang terjadi secara tiba-tiba, dan itu sangat mengejutkan, mengagetkan, yang tidak pernah diprediksi sebelumnya, tiba-tiba itu terjadi. Saudaraku, tidak sedikit orang yang akhirnya mengalami tekanan dan pergumulan yang begitu berat, sehingga sikap dari orang yang sedang menghadapi pergumulan itu menjadi kurang percaya. Atau istilah kerennya skeptis, kurang percaya. Dengan kasih setia Tuhan. Mulai meragukan, mulai bimbang. Kenapa ini mesti terjadi? Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan? Kok seperti ini Tuhan? Banyak orang menjadi skeptis, kurang percaya. Itu seperti yang dirasakan dari ayat yang kita baca. Tadi ayat 9 katakan, sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya. Saudara, pemazmur, karena persoalan yang sedang dia hadapi, karena pergumulan yang berat yang sedang dia hadapi, sampai-sampai ia meragukan akan kasih setia Tuhan. Sudah lenyapkah? Kalau bicara masih adakah kasih setia Tuhan? Apakah masih tetap kasih setia Tuhan? Yang mempertanyakan janji-janjinya. Kenapa saudara? Karena dia sudah merasakan tidak sanggup lagi. Dia merasakan begitu berat apa yang harus dihadapi. Saudara, kalau saudara lihat di pasal 77 ayat 2 sampai 11, disitu kita melihat pemazmur mengeluh karena permasalahan yang terjadi. Dan itu sempat membuat dia tergoda untuk tidak lagi mengharapkan pertolongan. Tapi puji Tuhan kalau kita lihat mulai ayat yang ke-12, ya, kalau kita lihat mulai ayat yang ke-12 sampai 21, sebuah keputusan. Pemazmur mengambil keputusan yang akhirnya pemazmur mengambil keputusan untuk membesarkan hatinya, untuk berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan segala sesuatu yang dihadapi pasti terlewati. Nah, ini yang akan kita renungkan hari ini. Keputusannya apa? Langkah apa yang dia ambil ketika dia sudah merasakan tidak ada harapan, tidak ada pertolongan. Dengan keluhan yang sedemikian rupa, masih ingatkah? Apakah sudah enggak ada? Masih adakah? Apakah sudah lenyap kasih setia Tuhan? Saya tidak tahu keberadaan masing-masing saudara yang saat ini mengikuti ibadah secara online. Atau sudah mulai mungkin sudah mulai muncul pemikiran yang seperti itu karena keadaan yang sedang terjadi. Tuhan, masih ada enggak Tuhan kasih setiamu? Masih tetap enggak Tuhan kau mengasihi aku? Tuhan, apakah engkau tetap setia? Tuhan, apakah kuasamu tetap sama? Tuhan, masih ada kamu mukjizat yang sanggup kau lakukan? Saudara, timbullah hati yang kurang percaya,
aku. Bahkan mungkin ada yang sudah merasakan sudah percuma berharap lagi tidak ada pertolongan. Kalau itu keadaan saudara, saya mau katakan pada saudara hari ini, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan mengasihi Anda semua, apapun keadaanmu, kasih setia Tuhan tetap sama. Kuasa Tuhan tetap sama. Bukan kebetulan kau mendengar firman Allah saat ini, yang sudah mulai bimbang, mulai ragu, bahkan sudah mulai kurang percaya, bahkan sudah mulai tidak mau berpikir lagi. Percuma. Hopeless. Saudara, di dalam Yesus tetap ada pengharapan. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Di dalam Tuhan pertolongan itu pasti ada. Nah, kita akan lihat saudaraku dari ayat yang 12 sampai 21 yang sudah kita baca tadi. Kita akan dapatkan saudaraku ya, langkah-langkah yang tepat bagaimana pemazmur dia mengambil keputusan. Membesarkan hatinya untuk berharap bahwa semua yang dia hadapi, semua yang sedang terjadi, pasti akan dilewati semua. Karena Tuhan tetap setia, Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan orang yang percaya. Saudara, jangan sampai tawar hati. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hal ini. Jangan sampai tawar hati. Amsal 24 ayat 10 katakan, jika engkau tawar hati di masa kesesakan, pada masa kesesakan, kita nggak punya kekuatan. Kecillah kekuatanmu. Seringkali Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita berharap ya, kita berharap saat dalam tekanan, saat dalam masalah, Tuhan segera menolong. Tuhan cepat memberikan aku jalan keluar. Tetapi seringkali yang terjadi mungkin juga, Tuhan gak sedang menolong-nolong ini. Kapan Tuhan? Sepertinya kok Tuhan diam saja. Saudara, Tuhan Yesus itu tidak pernah salah dengan apa yang dia lakukan buat kita. Kepada orang yang percaya, kepada orang yang takut akan Tuhan, kepada orang yang setia, kepada anak-anaknya, Tuhan tidak pernah bertindak salah. Kalaupun menurut kita, Tuhan kok lambat sekali sih Tuhan. Tuhan kapan? Saudara, yang dikerjakan Tuhan itu bisa lambat, bisa sangat lambat, tetapi Tuhan itu selalu bertindak secara tepat. Amin saudara. Apa yang Tuhan lakukan itu pasti tepat. Dia tepat waktu. Dia tepat caranya. Bisa katakan amin saudara. Kita ingat Lazarus. Kalau engkau datang waktu itu, adikku gak akan mati. Kata Maria dan Marta. Tapi Tuhan punya rencana. Tuhan gak pernah salah dengan waktu. Tuhan gak pernah salah dengan apa yang dia lakukan. Kemuliaan Allah pasti dinyatakan. Saudara belum ditolong, tetap sabar. Kemuliaan Allah pasti dinyatakan. Saudara tetap bertahan. Apa yang sedang kau hadapi, kemuliaan Allah akan dinyatakan. Tuhan punya tujuan atas kehidupan saudara dan saya. Mungkin yang sedang kita hadapi saat ini, tekanan yang begitu berat. Ayo kita ambil keputusan. Hari ini Tuhan sayang kita semua. Apapun yang kau hadapi, kita mau membesarkan hati kita untuk tetap berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan pasti kita lewati karena Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Dua hal ya, yang ingin saya angkat hari ini. Respon hati kita terhadap masalah. Itu yang akan membedakan saudara. Ketika kita hadapi masalah, kita mau semakin naik atau semakin turun. Tuhan berjanji, aku akan mengangkat kau semakin naik dan tidak akan turun. Jadi dalam segala perkara, Tuhan punya tujuan kita itu semakin naik. Bisa katakan apa saudara? Itu semua tergantung respon hati. Dengan apa yang terjadi membawa kita semakin naik atau malah semakin turun. Dua langkah untuk membangkitkan dan membesarkan hati. Yang pertama dari Pemazmur ayat 12 tadi sudah kita baca, saya ulangi baca. Mazmur 77 ayat yang ke-12.
Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purba kala. Ini yang pertama. Cara atau langkah untuk membangkitkan dan membesarkan hati kita. Seperti yang dialami pemazmur. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat. Selalu mengingat. Ini salah satu langkah atau cara. Ketika kita sedang mengalami keadaan yang terpuruk mungkin, Tuhan, kenapa Tuhan? Oh Tuhan, ayo saudara ubah. Ambil keputusan, mengingat perbuatan Tuhan, mengingat keajaiban Tuhan dari zaman purbakala. Saya selalu ingat hal yang sering saya ucapkan, saya katakan. Ya, dalam khotbah. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, besok Tuhan juga tolong. Kalau dulu Tuhan berikan jalan keluar, hari ini Tuhan berikan jalan keluar, hari esok pun Tuhan berikan jalan keluar. Amin saudara. Ingat kembali akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Bicara zaman purbakala adalah berbicara hal yang sudah lama. Apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan. Dari pemazmur mengingat kembali. Sebagai orang pilihan Allah, umat yang percaya, bangsa yang dikasihi Tuhan. Dia mengingat perbuatan Tuhan atas bangsa Israel, atas nenek moyangnya. Apa yang sudah Tuhan buat bangsa Israel. Apa yang sudah Tuhan lakukan, keajaiban apa yang sudah Tuhan kerjakan. Ketika dia mengalami hal yang tidak berdaya, keadaan yang tidak berdaya, dia ambil keputusan mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Siapa di antara saudara yang tidak pernah alami pertolongan Tuhan bisa angkat tangan? Saya tidak lihat. Ada yang berani angkat tangan, aku nggak pernah ditolong Tuhan. Aku nggak pernah diberkati Tuhan. Saudara, saya pernah baca, manusia itu menghirup atau menghembuskan napas atau bernapas. Orang Jawa bilang ambekan, tahu ambekan saya? Itu di dalam 1 menit ya. Itu kurang lebih 18 sampai 19 kali. Nah, sekarang 1 hari kalau 1 jam 60 menit, coba 18 atau 19 kali 60. Itu dalam 1 jam. Dalam 1 hari tinggal mengalikan. 60 kali 24 dikali 19. Itu 1 hari. Kalau 1 minggu, saya minggu lalu tambah 1 tahun lagi, 51 tahun. Itu kalau dihitung. Kurang lebih sekitar 510 juta kali bernapas. Saudara, setiap hirupan nafas kita itu adalah kasih karunia Tuhan. Napas yang kita hirup, hembusan napas kita, itu karena kasih karunia Tuhan. Itu karena pemberian Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan yang luar biasa saudara. Coba hitung saudara yang di rumah, ada yang umur 70 tahun, 80 tahun mungkin. Berapa? Yang sudah kita nikmati itu baru napas, belum yang lain. Ingat saudara. Perbuatan Tuhan atas kita itu sungguh dahsyat dan luar biasa. Apa yang kau hadapi hari ini tidak sebanding dengan kasih setia Tuhan, tidak sebanding dengan apa yang Tuhan buat. Kalau dulu Tuhan sudah tolong saudara, saya percaya hari ini pun Tuhan pasti tolong saudara. Jangan takut dengan hari esok saudara, jangan khawatir dengan hari esok saudara. Hidupmu dan hidupku ada di tangan Tuhan. Ingat, mengingat kembali.
Bahkan diulangi 2 kali. Aku hendak mengingat. Iya, aku hendak mengingat. Ingat kebaikan Tuhan. Mengingat-ingat perbuatan Tuhan ini penting. Selalu mengingat perbuatan Tuhan. Saudara, selama kita hanya fokus kepada masalah, maka Tuhan itu terasa kecil. Sebaliknya kalau kita fokus kepada Allah, maka masalah kita itu apa? Kecil. Bisa katakan amin? Yuk ngomong sama-sama, 1, 2, 3. Kalau aku fokus pada masalah, Tuhan itu kecil. Tapi kalau aku fokus kepada Tuhan, masalahku kecil. Amin saudara. Ketika diambil keputusan itu, mengingat kembali, oh Tuhanku luar biasa, Tuhan dahsyat, Engkau yang menciptakan langit bumi. Coba lihat Mazmur 19 ayat yang kedua. Bagaimana pemazmur mengatakan, berbicara tentang apa yang Tuhan buat, keajaiban yang Tuhan buat. Mazmur 19 ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara, ketika kita melihat ke atas, langit itu menceritakan perbuatan Allah yang dahsyat dan ajaib. Cakrawala itu memberitakan pekerjaan yang Tuhan buat itu dahsyat, saudara. Diciptakan oleh tangan Allah yang Maha Kuasa. Ada pujian katakan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Bisa katakan amin saudara? Saudara, langit dan bumi, cakrawala, itu ciptaan Tuhan. Engkau dan aku ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat dan ajaib saudara. Bicara perbuatan Allah yang purbakala, yang dulu. Itu bicara juga sejak di dalam kandungan. Saudara, kita lihat apa kata pemazmur di pasal 139 ayat yang ke-14. Ini yang membuat dia ketika menghadapi apapun, dia tidak mau mundur. Memang sempat tergoda, tetapi ketika diambil keputusan mengingat perbuatan Tuhan, keajaiban Tuhan, bangkit imannya saudara. Ya coba kita lihat saudara ya, Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku apa? Dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, kalau aku ada hari ini, itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin saudara. Tuhan sudah rancangkan yang terbaik buat saudara dan saya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena Mazmur menyadari kejadianku ini dahsyat dan ajaib. Saudara pernah berpikir ada wujud seperti itu saat ini? Di mana itu? Tangan Tuhanlah yang merendah saudara. Tangan Tuhan yang merendah. Tangan yang maha kuasa. Tangan yang menciptakan segala sesuatu. Itulah tangan Tuhan yang perbuatannya dahsyat dan ajaib. Dari kejadian saudara dan saya. Kita ada. Itu karena perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Saudara, kalau kita mau ingat ini. Selalu ingat ini. Saya yakin dan percaya apapun yang saya hadapi. Engkau akan tetap mengucap syukur. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan, aku mengingat perbuatanmu yang ajaib. Engkau telah lepaskan bangsa pilihanmu. Engkau telah lepaskan nenek moyangku dari belenggu perbudakan Mesir. Bagaimana cara Tuhan yang ajaib melepaskan mereka. Gak bisa ke kanan, gak bisa ke kiri. Maju gak bisa, mundur gak bisa. Seolah-olah sudah mentok, tidak ada jalan keluar. Tapi saudara lihat,
Kalau Tuhan beserta, tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan bekerja, tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Laut Teberau dibelah oleh Tuhan. Perbuatan Tuhan yang ajaib. Sama hari ini pun Allah juga bekerja buat saudara dan saya. Engkau yang sedang merasakan, Tuhan kenapa? Tuhan bagaimana ini? Tuhan kok seperti ini? Bahkan mungkin sudah hilang harapan. Mari ambil keputusan. Membangkitkan hati saudara. Mari ambil keputusan saudara. Membesarkan hatimu dengan apa? Ingat engkau punya Tuhan yang dahsyat. Ingat engkau punya Tuhan yang ajaib. Yang perbuatannya sungguh luar biasa. Kita lihat sekarang yang kedua. Langkah yang kedua untuk membangkitkan dan membesarkan hati kita. Hatimu yang sedang terpuruk, hatimu yang sedang sedih, hatimu yang sedang susah, engkau yang sedang mengalami beban berat. Ayo saudaraku, kita lihat yang kedua. Kita baca ayat yang ke-21. Kita kembali ke Mazmur 77 ayat 21. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Engkau telah menuntun umatmu. Artinya apa saudaraku? Tuhan yang telah menyertai umatnya. Yang kedua, selalu mengingat-ingat penyertaan Tuhan. Dulu Tuhan menyertai. Hari ini aku percaya Tuhan menyertai. Dan hari esok pun Tuhan tetap menyertai aku. Amin saudara. Selalu ingat penyertaan Tuhan. Inilah langkah yang diambil oleh pemazmur ketika dia merasakan keadaan yang terpuruk. Bahkan sepertinya sudah tidak ada pertolongan. Dia mengambil keputusan untuk membangkitkan dan membesarkan hatinya dengan apa? Mengingat bahwa Tuhan yang menuntun umatnya dibawa keluar dari perbudakan. Saudara dan saya yang sudah percaya, kita juga dibawa keluar, dilepaskan, dibebaskan dari belenggu dosa, dari perbudakan dosa. Dan saat ini hidupmu dan hidupku ada di dalam tuntunan Tuhan. Ada dalam penyertaan Tuhan. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bisa katakan amin, saudara. Karena Tuhan dia gembala yang baik, dia gembala yang setia. Dalam keadaan apapun, dia bisa membawa kita ke air yang tenang, rumput hijau. Tapi kalaupun Tuhan bawa kita di lembah kekelaman, di bawah lembah bayang-bayang maut, aku tidak tahu karena apa. Karena Engkau Tuhan pasti menyertai aku. Selalu menyertai aku. Saudara, minggu yang lalu kalau gak salah, saya ajak saudara untuk renungkan. 2020 yang sudah kita lewati itu tahun yang luar biasa. Sadar gak kalau kita sampai hari ini boleh ada? Saya merenungkan itu di akhir tahun. Dan saya katakan, sungguh aku punya gembala yang luar biasa. Dia sudah sertai aku lewat. Sepertinya berat bisa lewati, ternyata lewat sampai saat ini. 24 hari 2021 karena Tuhan menyertai. Dan yakinlah sampai langkah akhir hidup kita, dia tetap Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Kalau dulu Tuhan menyertai engkau, ingat. Ada banyak hal yang sudah engkau lewati, ada banyak hal yang sudah engkau hadapi, ada banyak hal yang sudah engkau lalui. Engkau rasakan gak? Tuhan menyertai. Ingat, kalau hari ini engkau sedang merasakan, aduh Tuhan, ingat. Tuhan yang menyertai engkau dulu, Tuhan yang sama juga menyertai saudara saat ini. Amin saudara. Ulangan, kita coba lihat Ulangan pasal 20 ayat 1. Tolong Yosi bacakan kembali Ulangan pasal 20. Kita baca ayat 1 dulu. Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-1. Hukum perang. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Amin saudara. Kalau engkau keluar berperang, artinya menghadapi sesuatu, sedang menghadapi musuh. Tuhan ngomong apa?
aku menyertai engkau. Amin saudara. Ada kitab Ulangan diulangi lagi apa yang Tuhan janjikan. Kalau engkau menghadapi musuh, ada kuda, ada kereta. Aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau, Tuhan katakan. Dia menyertai kita. Tuhan menyertai saudara. Immanuel ada dalam hidupmu. Immanuel itu selalu ada di setiap bagian hidup saudara, di setiap sisi hidup saudara, dan dia selalu mau datang di setiap bagian hidup saudara. Ayat 4 sekarang, Yos. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa, saudara. Oh, dia yang menyertai, bukan hanya menyertai, bukan hanya mendampingi, tetapi apa saudara? Apa saudara tujuan Tuhan menyertai saudara? Memberi kemenangan. Kalau Tuhan beserta pasti diakhiri dengan kemenangan. Kalau Tuhan beserta, setiap persoalan pasti dihadapi, pasti diakhiri dengan kemenangan. Amin saudara. Pasti diakhiri dengan penyelesaian. Kalau sakit pasti sembuh saudara. Kalau susah pasti sukacita. Beban berat akan dilepaskan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yang luar biasa saudara. Sebagaimana Tuhan menyatakan perbuatan dan penyertaannya yang ajaib dan dahsyat dan luar biasa atas bangsa Israel. Saya mengatakan saudara, Dia juga yang menolong, yang menyertai dengan perbuatannya dan penyertaannya yang ajaib dari Tuhan. Saudara, Dia Allah yang setia. Dia tidak akan mungkin pernah berubah. Keadaan bisa berubah, manusia berubah-ubah, bahkan mungkin kita berubah. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Dia Allah tetap setia. Berbahagialah engkau yang mendengar dan firman Allah dengan setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mata yang senantiasa tertuju kepada Tuhan adalah kunci menang atas setiap pergumulan. Ingat perbuatannya. Ya, aku mau mengingat keajaiban yang Dia kerjakan. Dan ingat selalu, Dia pasti menyertai. Dia selalu menyertai saudara dan saya. Sekali lagi, orang benar bukan berarti tanpa masalah. Tetapi tidak masalah karena selalu ada anugerah Tuhan yang menyertai kita. Penolong yang setia. Hinamaya sukalamaya Penolong selalu setia. Haleluya. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Katakan, Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. oh yang di rumah naikkan pujian dengan iman. Dia menolong. Dia sahabat yang setia dan ajaib buat kita semua. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Engkau penolong. Engkau sahabatku yang setia. tetap percaya Tuhan setia. Balik katakan, penolong yang setia.
yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Katakan Yesus, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh. Percaya dan percaya, kalau kau tetap ada di dalam Dia, Dia beri kekuatan untuk menang dan meraih kemenangan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Percaya Tuhan, hanya Kau pasti benar memberikan kekuatan kepada kami. Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Mari semua angkat tangan dan katakan, segala perkara dapat ku tangguh Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh Tuhan. Sama urapi dan berkati kami. Bangkitkan imanmu. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, ingat Tuhan yang kuasa, Tuhan yang baik. Ingat perbuatannya yang ajaib. Ingat Dia menyertai. Sekali lagi, segala perkara. Yes, I believe. Percaya Yesus, aku percaya Yesus. Haleluya, haleluya. Inabaya, labaya, labaya, labaya. Inabaya, labaya, labaya. Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kau Tuhan yang setia, Kau penolong yang ajaib. Kau tak pernah terlambat, kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Ku percaya segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selamanya Engkau tetap sama. Mujizat masih ada sampai saat ini. Pertolongan itu selalu ada bagi yang percaya. Jamahan Tuhan, urapan Tuhan, dalam nama Yesus. Yesus Tuhan, ku ingat selalu akan perbuatan, ingat selalu akan penyertaan yang membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Yesus. Bagi-Mu Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ajaib segala perbuatan-Mu, ajaib semua karya tangan-Mu Tuhan, ajaib juga kejadian kami, ajaib pemeliharaan-Mu atas kami. Kami mau selalu ingat Tuhan akan perbuatan-Mu itu.
Engkau Tuhan juga yang setia selalu menyertai kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada dan berjalan bersama kami. Engkau ada dan membawa kami kepada kemenangan. Di dalam setiap masalah persoalan, Engkau tak pernah tinggalkan kami. Kami yakin Tuhan, kami percaya setiap perkataan firman-Mu, ya dan amin, pasti jadi. Engkau segera melakukannya Tuhan. Engkau tidak akan menunda-nunda lagi Tuhan. Engkau genapi setiap perkataan firman-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang diberkati Tuhan. Buat ibadah yang sangat diberkati Tuhan. Buat hamba-hamba Allah yang sudah melayani. Buat seluruh jemaat yang ada. Mereka yang mengikuti ibadah secara online. Berkat Tuhan turun atas mereka. Kekuatan Allah mengalir atas kehidupan mereka. Dan kemenangan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadir-Mu dan berkat-Mu. Sepanjang sepekan segala aktivitas yang akan dikerjakan oleh umat-Mu. Tuhan tolong, Tuhan sertai, dan Tuhan pasti memberkati. Saat ini bagi mereka yang sedang menghadapi pergumulan, apapun pergumulan mereka, kami percaya Tuhan pasti campur tangan. Perbuatan Tuhan yang ajaib pasti menolong mereka. Dan penyertaan Tuhan itu nyata atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, masa depan, anak cucu menantu pun, semuanya diberkati Tuhan. Bangsa ini pun kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Berkati bangsa kami, para pemimpin bangsa kami. Dari pusat sampai daerah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua. Jaga dan lindungi kami Tuhan. Tuhan kalau kami sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami tetap percaya dan berharap. Kami tetap berdoa dan bersul kepada Tuhan. Tuhan segera lalukan apa yang sedang terjadi. Penanganan-penanganan yang dikerjakan, baik vaksinasi. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong semuanya. Boleh berjalan dengan baik dan Tuhan lindungi semuanya. Sehingga bangsa ini boleh dilewatkan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berpisah dari ibadah ini Tuhan. Tuhan tetap sertai dan lindungi kami. Dan sebelum kami berpisah, hamba mohon Tuhan. Curahkan limpahkan berkat turun atas umat-Mu. Mari mengangkat kedua tanganmu dengan iman. Apa yang saudara imani, jadilah dalam hidupmu. Diberkati Tuhan seluruh aspek hidupmu. Rumah tanggamu diberkati dengan kebahagiaan. Pekerjaanmu diberkati dengan keberhasilan. Tuhan angkat hidupmu jadi kepala. Engkau bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak akan turun. Kasih Tuhan, pulanglah dengan berkat yang datangnya daripada Allah Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yesus Dan memperlukan Yesus Tuhan, terima kasih. daerahku. Dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.